Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Malam tiba menutupi daratan saat cahaya bulan yang sejuk tersebar dari langit dan menembus formasi pertahanan sekte besar yang menjulang tinggi ke langit. Itu seperti kain tipis yang menutupi banyak pegunungan di sekte Dao. Seorang pria muda duduk dengan tenang di dalam ruangan yang agak terpencil. Kedua tangannya berulang kali membentuk segel yang agak aneh. Setelah terbentuknya segel ini, riak samar dan aneh diam-diam muncul dari dalamnya. Teknik segel Lindong baru berputar 3 kali sebelum dia menggosok keningnya dan berhenti. Efek menenangkan dari tablet statis ini benar-benar menghabiskan energi seseorang. Meskipun dia adalah seorang master simbol surga dengan 5 segel, dia sudah agak kelelahan setelah menggunakannya 3 kali. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa melelahkannya Static Divine Tablet yang legendaris ketika diaktifkan. Kemungkinan besar seorang ahli biasa akan segera menghilang ke dalam angin saat dia mengaktifkan benda suci itu. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk meningkatkan budidaya energi mentalku. Lindong berpikir keras. Yuan powernya saat ini telah maju ke tahap 6 Yuan Nirvana. Namun, energi mentalnya masih berada pada level 5 segel Heaven Symbol Master. Ada sedikit pilih kasih yang mengakibatkan hal ini. Sepertinya Lindong harus lebih memperhatikan budidaya energi mentalnya di masa depan. Dengan pemikiran ini, Lindong baru saja hendak menutup matanya dan berlatih ketika riak samar tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya di depan matanya yang terkejut. Cahaya keemasan akhirnya meluas di depannya dan berubah menjadi sosok ilusi emas. Marten kecil. Lindong langsung terpana saat melihat sosok ilusi emas ini. Ini karena sosoknya terlihat mirip dengan tikus kecil. Terlebih lagi, cahaya keemasan ini berasal dari segel roh iblis yang ditinggalkan tikus kecil sebelum pergi. Namun, tidak ada aktivitas dari segel roh iblis ini setelah sekian lama, dan Lindong hampir melupakannya. Hei, bagaimana kehidupan di sekte Dao memperlakukanmu? Kamu tidak ditindas, kan? Sosok tikus kecil agak kabur. Wajah tampannya yang memesona menatap Lindong dengan sikap menggoda, sebelum terdengar suara familiar dari sana. Kamu akhirnya mau menghubungiku. Lindong memutar matanya ke arah orang ini dengan cepat. Sejak tikus kecil membawa api kecil dan pergi, Lindong belum menerima kabar apapun tentang mereka. Hehe, itu semua karena aku ingin memberi api kecil kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Aku juga telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi padamu. Sepertinya kinerjamu cukup baik dalam sekte Dao, kata tikus kecil sambil tersenyum. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia melirik sosok ilusi itu dan berkata, kamu tidak mengaktifkan segel roh iblis hanya untuk mengatakan sampah seperti itu, kan? Marten kecil tertawa. Segera, ekspresi muram muncul di wajah tampannya saat dia berkata, api kecil terluka. Senyum di wajah Lindong menghilang sedikit demi sedikit, sebelum ekspresi seperti awan badai yang gelap dan serius muncul di matanya. Apa yang telah terjadi? Beberapa hari yang lalu ketika aku keluar, orang itu menerobos masuk ke suatu tempat dan menemukan beberapa harta karun. Namun, dia akhirnya terluka oleh para ahli yang menjaga mereka. Namun, konstitusinya sangat kuat dan dia telah pulih dari luka-lukanya selama 2 hari terakhir. Mata tikus kecil memiliki kilatan dingin yang samar-samar muncul di dalamnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Lindong menyipitkan matanya dan berbicara pelan. Heh, apalagi yang bisa kulakukan? Api kecil tidak bisa dikalahkan tanpa alasan. Marten kecil tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kamu tidak bisa mengatasinya? Lindong bertanya dengan lembut. Kalau tikus kecil bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah, kemungkinan besar dia tidak akan mencarinya. Berdasarkan karakter Little Marten, kemungkinan besar dia akan langsung menyerang dan membunuh pihak lain. Meskipun aku terus-menerus memulihkan kekuatanku, aku belum mencapai kekuatan puncakku. Selain itu, lawan kali ini sangat sulit untuk dihadapi. Mereka memiliki kekuatan alami dan mereka juga memiliki keterampilan unik. Aku telah mencoba tetapi tidak terlalu efektif. Marten kecil menyuarakan pikirannya. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku pergi? Lindong bertanya.
Saat ini dia juga bukan lagi murid baru, yang baru saja bergabung dengan Sekte Dao. Saat ini, dia bisa menandingi ahli tahap 9 Yuan Nirvana, sebuah fakta yang memungkinkan dia untuk bebas berkeliaran di wilayah Xuan Timur. Ya. Martin kecil langsung ke pokok persoalan. Ia mengangguk sebelum berkata, benda-benda yang ditemukan oleh api kecil juga sangat bermanfaat bagimu. Hehe, kita tidak boleh membiarkan pihak luar mengambil manfaatnya. Tikus kecil berhenti sejenak setelah berbicara, lalu tertawa dengan cara yang aneh. Tentu saja, jika kamu datang ke sini, sebaiknya kamu membawa sesuatu yang lain. Hanya benda itu yang bisa mematahkan teknik spesial orang-orang itu. Apa? Lin Dong tercengang. Aula langit di Sekte Dao memiliki harta karun Yuan murni yang disebut Sitar Phoenix Surgawi. Jika kau bisa meminjamnya dan membawanya ke sini, aku akan bisa mematahkan teknik spesial mereka. Harta Yuan murni, Sitar Phoenix Surgawi. Garis hitam muncul di wajah Lin Dong ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berbicara dengan agak tak berdaya, harta Yuan murni bukanlah benda biasa. Ini adalah barang berharga bahkan untuk sekte super. Bagaimana mereka bisa dengan mudah mengizinkan murid seperti saya untuk meminjamnya? Cobalah yang terbaik. Jika kamu gagal melakukannya, aku akan memikirkan cara lain. Namun, jika kamu berhasil meminjam Heavenly Phoenix Zither, kamu harus bergegas ke pegunungan 10.000 binatang. Begitu kamu tiba, kamu akan dapat merasakan lokasi kami dengan bantuan segel roh iblis. Tikus kecil juga berbicara tanpa daya. Lin Dong menganggukkan kepalanya dengan sakit kepala ringan. Setelah itu, sosok ilusi emas di depannya berfluktuasi, sebelum akhirnya menghilang. Sitar Phoenix Surgawi. Tangan Lin Dong tanpa sadar menggosok alisnya ketika dia melihat tempat di mana cahaya keemasan menghilang. Harta Yuan murni bukanlah harta karun jiwa surgawi. Siapa yang bisa dia dekati dan tanyakan? Kepala Aula Sky Hall, Kilei. Dia tidak tahu apakah pihak lain akan memecatnya. Terlebih lagi, jika Lin Dong secara tidak sengaja kehilangan Heavenly Phoenix Zither, bukankah Sky Hall mereka akan menderita kerugian besar? Harta karun seperti itu diatur oleh masing-masing aula dan bahkan Ying Xuanzi tidak dapat ikut campur sesuka hatinya. Sepertinya, aku hanya bisa mendekati Ying Huan. Lin Dong memikirkannya sejenak, sebelum dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Ying Huan, orang yang paling dia kenal. Namun, gadis itu telah membuat marah seorang wanita muda karena dia tidak dapat bertemu dengannya ketika dia datang ke Desolate Hall beberapa waktu sebelumnya. Faktanya, dia tidak muncul di hadapannya selama beberapa hari, dan kemungkinan besar karena dia sedikit marah. Oleh karena itu, dia bertanya-tanya apakah dia akan memutar matanya begitu saja jika dia meminta bantuannya. Namun, mengingat cara bicara tikus kecil yang serius, sepertinya lawan mereka saat ini cukup sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Dong harus menanggung rasa malu dari mata Ying Huan yang berputar, dia harus mempertebal kulitnya, mencarinya, dan mencobanya. Dengan pemikiran ini, ekspresi Lin Dong sedikit tidak wajar ketika dia muncul di depan Ying Huan keesokan harinya. Wajah kecil Ying Huan seperti papan ketika dia melihat ekspresi Lin Dong. Ada cukup banyak murid Sky Hall yang datang dan pergi di sekelilingnya dan mata mereka tampak ceria saat mereka menyaksikan dua sosok yang cukup terkenal di Sekte Dao ini. Oh, orang sibuk seperti itu akhirnya menemukan waktu luang. Mata besar Ying Huan menatap ke arah Lin Dong dan berbicara pelan. Lin Dong terbatuk-batuk. Mengapa gadis kecil ini mempunyai sifat yang berapi-api? Namun, ketika dia ingat bahwa dia ingin meminta sesuatu, dia hanya bisa berkata, sebelumnya aku masih dalam masa pemulihan. Kamu melihatku terluka oleh kakak senior Wang Yan. Lihat, sekarang lukaku sudah sembuh. Aku datang mencarimu. Lin Dong merasakan wajahnya berubah sedikit hijau setelah mengucapkan kalimat terakhir. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan seorang wanita dengan cara yang palsu. Namun, saat memikirkan apa yang ditanyakan oleh tikus kecil, ia hanya bisa mengatupkan giginya dan bertahan. Wajah Ying Huan memerah ketika dia mendengar kata-kata Lin Dong. Segera setelah itu, wanita muda itu langsung memutar matanya ke arahnya dengan sikap kasar. Di masa depan, ketika kamu mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang wanita, bisakah kamu menunjukkan keenggananmu dengan jelas? Ada banyak sekali orang yang mencariku dan aku tidak membutuhkan orang sepertimu lagi.
Bahkan dengan kulit tebal Lindong, wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit merah ketika dia mendengar tawa mengejek Ying Huan-Huan. Dia sebenarnya sedang diejek oleh gadis kecil ini. Katakan padaku, mengapa kamu datang mencariku? Ying Huan-Huan menatap ekspresi Lindong yang berubah dengan cepat, dan kilatan licik melintas di matanya yang besar. Dia sadar bahwa kebanggaan laki-laki dalam diri orang ini, yang reputasinya dalam sekte Dao saat ini melonjak, kemungkinan besar telah mencapai titik puncaknya. Oleh karena itu, dia mengubah topik pembicaraan. Lindong tak berdaya menghela nafas setelah mendengar kata-kata ini. Jelas sekali, Ying Huan-Huan yang aneh dan lucu telah menyadari motifnya mengambil inisiatif untuk mencarinya. Sikapnya sebelumnya kemungkinan besar adalah sebuah akting. Mata Lindong memandang sekelilingnya. Setelah itu, dia maju selangkah dan mendekati Ying Huan-Huan. Dia bisa mengendus aroma dari tubuh wanita muda itu. Aku butuh bantuanmu, bisa bantu aku meminjam sesuatu. Apa? Ying Huan-Huan merasa bingung saat dia mengerutkan alisnya. Lindong tertawa getir di bawah mata besar wanita muda itu yang tampak bersinar terang. Akhirnya, dia menebalkan kulitnya dan berkata, "Bisakah kamu meminjamkanku Heavenly Phoenix Zither dari Sky Hall selama beberapa hari?" Ketika Lindong mengajukan permintaannya, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Faktanya, setelah dia melihat sedikit kebingungan muncul di wajah menawan wanita muda itu, dia merasa semakin malu. "Maksudmu, kamu ingin meminjam sitar Phoenix Surgawi?" Ying Huan-Huan tanpa sadar mengangkat alisnya. Sehubungan dengan permintaan Lindong, dia tentu saja merasa sangat terkejut. Lagi pula, dia tahu betapa berharganya harta karun Yuan murni dan benda itu adalah benda yang bahkan tidak bisa dilihat oleh beberapa murid Balai Langit. Namun, Lindong sebenarnya ingin meminjamnya. Jika orang lain yang mengajukan permintaan ini, kemungkinan besar dia akan memintanya untuk bermimpi. Ya. Lindong mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk. Melihat alis rajutan wanita muda itu dan matanya yang cerah dan indah, dia tidak bisa menahan tawa pahit sebelum berkata, "Saya sangat membutuhkan barang itu." Paman guru senior Kilei tidak akan setuju. Sitar Phoenix Surgawi adalah harta berharga di Balai Langit. Pada suatu waktu, bahkan jika sesepuh sekte ingin meminjamnya, paman guru senior Kilei tidak akan setuju. Kata Ying Huan-Huan setelah merenung sejenak dengan alis berkerut. Oleh karena itu, aku hanya bisa menanyakan ini padamu, kata Lindong dengan canggung. Kamu ingin aku membantumu mendapatkannya melalui pintu belakang? Wanita muda itu menjawab sambil dengan lembut mengangkat wajah cantiknya. Saat sinar matahari menyinari dari atas, itu membentuk lingkaran cahaya yang mirip dengan cahaya lilin lebah di sekelilingnya, menyebabkan wanita muda itu terlihat sangat memikat. Tapi, kenapa aku harus begitu baik padamu? Wanita muda itu memutar-mutar seikat rambut hitam halusnya dengan tangannya yang seperti batu giok, sebelum tersenyum manis pada Lindong dan bertanya dengan polos dan bingung. Menghadapi obrolan berbakat wanita muda itu, Lindong merasa kesulitan untuk mengaturnya dan hanya bisa menjawab tanpa daya, "Aku sudah membantu kakak perempuanmu untuk mendapatkan otoritas komando." Ying Huan-Huan bergumam sambil merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sikap linglung, "Namun, aku ingat seseorang yang tidak sopan dan kasar selama kompetisi aula. Oleh karena itu, kontribusi kecilmu hanya cukup bagiku untuk memaafkan perilakumu selama kompetisi aula." Dengan masalah api kecil yang tergantung di hatinya, dan setelah diprovokasi oleh Ying Huan-Huan beberapa kali, sedikit kemarahan tanpa sadar muncul di dalam hati Lindong. Dia mengerutkan kening dan hampir kehilangan kesabarannya, tetapi pada akhirnya berhasil menekannya dengan paksa. Bagaimanapun, Ying Huan-Huan tidak berhutang apapun padanya. Terlebih lagi, permintaannya agak berlebihan. Ketika pikirannya mencapai titik seperti itu, Lindong mau tidak mau merasa ketertarikannya memudar. Sepertinya dia harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. "Hei, apa kamu marah?" Ketika dia melihat ekspresi Lindong berubah, ekspresi lucu di wajah cantik Ying Huan-Huan agak surut saat dia bertanya dengan hati-hati. "Tidak," Lindong memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya, sebelum menjawab, "Sudahlah, aku tidak akan merepotkanmu lagi, aku akan memikirkan cara lain." "Aku tidak pernah bilang aku tidak akan membantumu. Terlebih lagi, kenapa wajahmu tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung? Kamu sudah dewasa, namun identitasmu benar-benar aneh dengan caramu berbicara." Gumam Ying Huan-Huan.
Namun, matanya yang besar tanpa sadar masih menatap ekspresi Lindong. Bukannya aku menolak membantumu, dan lihat wajahmu itu, seolah-olah kamu tidak mempedulikannya. Bagaimana orang sepertimu bisa menarik kembali kata-katanya? Kamu punya cara? Lindong dengan canggung mengangkat bahunya sebelum bertanya. Mata hitam legam Ying Huan tampak berputar sedikit, sebelum dia melambai pada Lindong, ikuti aku. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat melayang seperti kupu-kupu. Lindong ragu-ragu sejenak, sebelum segera mengikuti di belakang. Keduanya dengan cepat berpindah ke dalam Sky Hall raksasa. Setelah 10 menit, mereka jelas memasuki wilayah dalam Sky Hall. Di kawasan ini, keamanan sangat ketat. Namun, dengan Ying Huan yang memimpin, mereka berdua tidak terhenti. Kami sudah sampai, kata Ying Huan sebelum dia tiba-tiba berhenti di depan sebuah aula yang sangat luas. Hadiahnya adalah lapisan cahaya yang berbentuk seperti mangkuk, yang menyelimuti seluruh aula besar di dalamnya. Lindong menatap penghalang cahaya di depannya. Dari situ, dia bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan. Sepertinya aula besar ini harus menjadi tempat penting di Sky Hall. Kalau tidak diperlukan perlindungan sekuat itu. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, sepotong batu giok putih terbang keluar dari telapak tangannya. Ketika menyentuh penghalang cahaya, itu segera memicu reaksi keras dari penghalang cahaya. Akhirnya, setelah riaknya menyebar, berubah menjadi pintu yang terang. Ayo pergi. Ying Huan dengan hati-hati melihat sekelilingnya sebelum bergegas menuju penghalang cahaya. Sambil mendorong pintu besar aula besar, dia mulai berjalan masuk. Di belakangnya, Lindong juga mengikuti setiap langkahnya dengan cermat. Aula besar itu sangat luas dan ada beberapa pilar raksasa di dalamnya. Permukaan pilar-pilar itu dipenuhi dengan tanda-tanda muskil, yang samar-samar menyerupai susunan raksasa. Tatapan Lindong menyapu bagian dalam aula besar selama 1 putaran sebelum tiba-tiba membeku di tengah aula besar. Di tempat itu, berdiri sebuah pilar batu giok, dan di atasnya, terdapat sitar merah menyala. Di permukaan sitar terdapat gambar burung phoenix yang mengepakkan sayapnya. Dari jauh, sayapnya tampak seperti berosilasi, mirip dengan bibit api yang sedang naik. Fluktuasi menakutkan perlahan terpancar dari dalamnya, menyebabkan jejak distorsi spasial di ruang sekitarnya. Apakah itu sitar phoenix surgawi? Tanya Lindong sambil matanya terus terpaku pada sitar merah menyala. Ada semburat kegembiraan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Lagi pula, hanya harta karun Yuan murni yang bisa mengeluarkan gejolak yang menakutkan. Ya. Ying Huan menjawab sambil menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan, kita bisa mengambilnya secara diam-diam dan mengembalikannya setelah kita selesai. Mencurinya? Lindong terkejut. Jangan bilang kamu benar-benar ingin meminta izin pada guru senior Paman Kilei. Tidak mungkin dia setuju. Bahkan jika kamu meminta ayahku untuk memohon atas namamu, itu tetap tidak ada gunanya. Ying Huan memutar matanya ke arah Lindong sebelum melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Sambil mengerucutkan bibirnya, dia berkata, tenang saja, jika kita menemui masalah, aku akan menanggungnya. Aku tidak ingin seseorang kehilangan kesabarannya lagi. Lindong sekarang dipenuhi rasa malu. Dia hanya bisa tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia mengatakan padanya dengan tulus, terima kasih. Mendengar kata-katanya, Ying Huan berseri-seri seperti rubah kecil. Biasanya, Lindong selalu mempunyai sikap yang sangat peduli. Namun, dia telah mengungkapkan ekspresi tak berdayanya beberapa kali di hadapannya hari ini. Sambil tersenyum, Ying Huan sedikit memiringkan kepalanya dan menggunakan matanya yang cerah dan besar untuk menatap Lindong sebelum berkata, selanjutnya, kakak perempuan memintaku untuk memberitahukan hal ini kepadamu. Dia mengatakan bahwa pada saat kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan wewenang komando, kamu terlihat sangat mempesona. Aku tidak pandai dalam hal itu. Jika aku menyimpannya, aku mungkin akan menggunakannya secara sembarangan dan menyesatkan semua senior dan junior. Kakak perempuan senior, Xiao, jauh lebih baik dalam aspek itu. Oleh karena itu, posisi itu secara alami seharusnya menjadi milik mereka yang pantas mendapatkannya, kata Lindong sambil tersenyum. Ying Huan mengatupkan bibirnya dan tersenyum, sebelum mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan tiba-tiba membentuk segel.
Pada saat berikutnya, sitar Phoenix surgawi melayang dari pilar batu sebelum akhirnya turun dalam pelukannya. "Ayo pergi dan kembali dengan cepat," kata Ying Huan sambil tersenyum sambil memeluk sitar Phoenix surgawi. Apakah kamu ikut juga?" Lindong memandang wanita muda itu dengan heran sebelum dia tanpa sadar bertanya. "Meskipun aku tidak tahu kenapa kau membutuhkan Heavenly Phoenix Zither, tapi izinkan aku memberitahumu ini. Aku adalah pemilik Heavenly Phoenix Zither berikutnya. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang bisa mengendalikannya adalah aku. Kecuali orang itu cukup kuat untuk menghapus tanda yang ditinggalkan oleh ayahku di dalam," jawab Ying Huan sambil menyeringai dan menatap Lindong sambil memeluk Heavenly Phoenix Zither. Lindong benar-benar terdiam. Dengan kekuatan tikus kecil saat ini, sudah jelas bahwa ia tidak akan mampu menghapus tanda yang ditinggalkan oleh Ying Xuanzi. Lindong ragu sejenak sebelum akhirnya tertawa getir dan menganggukkan kepalanya. Saat dia berbalik dan meninggalkan aula besar, Ying Huan melihat ke belakang sebelum kilatan licik melintas di mata besarnya. Setelah ini, dia dengan santai mengikuti di belakangnya. Setelah mereka berdua pergi, aula besar kembali sunyi. Beberapa menit kemudian, ruang di atas pilar batu mulai menggeliat sebelum dua sosok muncul perlahan. Dari penampilan mereka adalah Ying Xuanzi dan Master Aula Sky Hall, Qi Lei. "Gadis itu?" Qi Lei menatap pilar batu kosong itu sebelum wajahnya bergerak-gerak. Akhirnya, dia tanpa sadar berseru, "Master Sekte, apakah kita akan mengizinkan dua junior untuk mengeluarkan sitar Phoenix surgawi dari Sekte Dao?" "Tenang, percayalah pada mereka. Perlakukan saja seolah-olah mereka akan keluar untuk berlatih sekali saja. Terlebih lagi, ada merek pada Heavenly Phoenix Zither. Jika terjadi kecelakaan besar, aku akan dapat mendeteksinya," kata Ying Xuanzi sambil tersenyum tipis. Mendengar perkataan Ying Xuanzi, Qi Lei hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, "Gadis Huan itu, dia adalah murid balai langit kita. Namun, dia sebenarnya membantu Lindong mencuri harta karun dari rumahnya sendiri." "Apa yang terjadi? Sepertinya gadis itu." Ying Xuanzi tersenyum tipis. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik tersebut. Dengan lambaian lengan bajunya, keduanya sekali lagi perlahan menghilang dari atas pilar batu. Di pinggiran sekte, di tepi penghalang cahaya arai besar perlindungan sekte, tiba-tiba ada riak ketika dua sosok diam-diam menyelinap keluar dari dalam. Memeluk Heavenly Phoenix Zither yang berwarna merah menyala sementara matanya yang besar mengamati sekelilingnya, Ying Huan menyeringai dan berkata, "Hehe, kami sebenarnya bisa pergi tanpa diketahui." Berbeda dengan sikap optimis Ying Huan, Lindong mulai mengerutkan alisnya. Dia pada dasarnya berhati-hati. Oleh karena itu, dia secara alami merasa tidak percaya bahwa mereka benar-benar mampu mencuri harta karun Yuan murni dan masih keluar dari Sekte Dao, yang dijaga ketat dan dipenuhi oleh banyak ahli. Apalagi mereka tidak ditangkap oleh satu orang pun. Mungkinkah semua orang tua di Dao Sekte tertidur? Jelas sekali, tidak mungkin orang-orang tua itu tertidur. Oleh karena itu, Lindong tidak percaya tindakan mereka tidak terdeteksi. Sebaliknya, seseorang seharusnya menyadari apa yang terjadi. Namun, mereka memilih untuk tidak menghentikan mereka. Merefleksikan hal ini, Lindong diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Beruntung dia membawa serta Ying Huan. Mengingat status dan latar belakangnya di Sekte Dao, mungkin orang-orang tua itu mungkin bersedia untuk melihat ke arah lain. Tentu saja dalam semua ini, pengaruh Ying Xuanzi tidak boleh diabaikan. Diam-diam menghela nafas lega, Lindong berbalik, menghadap Dao Sek dan memberi hormat dengan hormat. Saat melihat aksinya, Ying Huan melongo terlebih dahulu, sebelum menjulurkan lidah. Sepertinya dia memahami alasan di balik tindakannya. Setelah memberi hormat, dia berbalik lagi. Segera, tubuhnya sedikit gemetar sebelum sepasang sayap naga hijau terbentang dari punggungnya. Dengan sebuah kepakan, angin kencang besar pun menyusul. "Kemarilah," kata Lindong sambil menatap Ying Huan dan mengulurkan tangannya ke arahnya. "Mengapa?" Ying Huan memeluk sitar Phoenix surgawi dan berjalan mendekat dengan curiga. Saat berikutnya, dia menjadi agak panik ketika dia melihat Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang rampingnya. Ying Huan tampak ketakutan karena tindakan Lindong.
Hanya ketika aroma jantannya menyerang indranya, barulah dia akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya. Segera, dia menggunakan Heavenly Phoenix Zither untuk melindungi tubuhnya sementara dia menatap Lindong dengan ekspresi merah mendidih di wajahnya. Aku jauh lebih cepat jadi akan lebih baik jika aku menggendongmu secara langsung. Jarak dari pegunungan 1000 binatang ke Sekte Dao sangatlah jauh, kata Lindong sambil memandang dengan sedikit tak berdaya pada wanita muda dengan wajah memerah. Mata besar Ying Huan menatap Lindong, sepertinya ingin mendeteksi niat jahat di matanya. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan niat jahat apapun karena dia hanya melihat ketidakberdayaan terpancar di matanya. Jika kamu berani main-main, aku akan mengambil sitar Phoenix Surgawi dan kembali ke Sekte Dao, gumam Ying Huan dengan suara rendah. Tenang, aku tidak tertarik pada gadis kecil konyol sepertimu, jawab Lindong sambil memutar matanya ke arahnya. Tanpa mengatakan omong kosong lagi, dia memeluknya. Dengan kepakan sayap naga hijaunya, mereka berubah menjadi kilatan cahaya sebelum terbang. Pegunungan 1000 binatang terletak di bagian selatan wilayah Suan Timur. Diperlukan waktu sekitar setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari Dao Sek ke wilayah itu. Namun, karena kecepatan Lindong saat ini sudah pasti meningkat secara signifikan, mereka hanya membutuhkan waktu seminggu sebelum barisan pegunungan yang luas dan luas muncul di depan mata mereka. Sesuai dengan namanya, Pegunungan 1000 binatang adalah tempat berkumpulnya binatang iblis. Meskipun jumlah binatang iblis tidak begitu menakutkan seperti yang ada di kota iblis, ada juga banyak benteng binatang iblis yang kuat dan tangguh yang tersebar di wilayah Suan Timur. Pegunungan 1000 binatang ini adalah salah satunya. Dikatakan bahwa pegunungan ini tidak pernah kekurangan binatang iblis yang kuat di tahap kehidupan mendalam. Makhluk-makhluk itu mampu mengambil bentuk manusia dan memiliki kecerdasan yang menyaingi manusia. Oleh karena itu, kebanyakan orang awam tidak akan berani memprovokasi mereka. Saat Lindong perlahan-lahan mendekati pegunungan 1000 binatang, dia bisa merasakan tanda roh iblis yang ditinggalkan tikus kecil di dalam tubuhnya, dan mulai memancarkan getaran samar. Lindong bisa merasakan arah yang ditunjukkan oleh fluktuasi merek roh iblis. Dengan kepakan sayap naganya, dia menembak ke arah itu. Setelah hampir 10 menit, pupil matanya mengeras ketika dia akhirnya melihat dua sosok familiar, yang sudah lama tidak dia lihat, di puncak gunung di kejauhan. Sebelum Lindong mulai turun ke puncak gunung, sosok yang kokoh seperti menara besi, berdiri dengan tidak sabar sebelum suaranya yang kuat terdengar seperti guntur yang teredam dari kejauhan. Dengan Ying Huan di pelukannya, Lindong terbang menuju puncak gunung sebelum dia menurunkannya. Menatap ke depannya, dia melihat dua sosok berdiri tegak. Sosok di samping Little Marten adalah Little Flame yang sangat besar dan sangat berpengaruh secara visual. Ada beberapa bekas luka dan memar yang saling bersilangan di tubuhnya dibandingkan sebelumnya. Beberapa bekas luka dan memar ini sedikit menambah aura jahat dan jahat pada api kecil. Jika dia menahan tawa konyol di wajahnya saat melihat Lindong, dia pasti akan terlihat seperti individu yang sangat mengancam dan kuat. Lumayan, kemampuanmu sudah cukup meningkat. Sepertinya kamu tidak menyia-nyiakan waktu yang kamu habiskan di Sekte Dao, kata tikus kecil dengan alis terangkat, setelah menyapukan pandangannya ke seluruh tubuh Lindong. Lindong berjalan maju tanpa memperhatikannya dan menatap api kecil, sebelum ekspresi agak takjub muncul dari dalam matanya. Dia menyadari bahwa api kecil saat ini bisa menandingi 8 ahli tahap Yuan Nirvana. Hehe, dia diajari secara pribadi oleh kakek Marten. Tentu saja, dia tidak akan lebih lemah darimu, kata tikus kecil dengan perasaan puas diri setelah melihat ekspresi kaget di wajah Lindong. Nada suaranya yang biasa masih sama menyebalkannya seperti sebelumnya. Tidak buruk, ucap Lindong sambil menepuk bahu api kecil sambil mengangguk puas. Tampaknya tepat bagi api kecil untuk mengikuti tikus kecil. Jika dia tetap tinggal di Sekte Dao, api kecil belum akan mencapai level ini. Itu semua berkat bantuan kakak kedua. Dia membawaku ke beberapa tempat. Api kecil menggelengkan kepalanya dengan jujur dan lugas. Harimau tak menyenangkan yang begitu buas dan kejam sehingga membuat siapapun ketakutan, sebenarnya berperilaku konyol di depan Lindong. Hal ini menyebabkan tikus kecil tidak tahan lagi dan menutup wajahnya dan mendesah kecewa. Biasanya, api kecil akan selalu mengikuti jejaknya,
Namun, hal itu sangat berbeda dengan keyakinan tersirat yang dimilikinya pada Lindong. Lindong tersenyum sebelum akhirnya melihat ke arah tikus kecil dan berkata, "Berapa banyak kekuatanmu yang sudah kamu dapatkan kembali?" Seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan praktisi pada tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, kata tikus kecil dengan acuh tak acuh, dan sebuah lengkungan muncul di wajahnya yang sangat cantik. Tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Paman guru senior Chen Zhen juga harus berada pada tahap ini. Sepertinya selama kurun waktu ini, tikus kecil memang sudah memulihkan cukup banyak kekuatan lamanya. Kenapa ada seorang gadis bersamamu? Kenapa kamu membawanya ke sini? Sepertinya aku ingat dia tidak terlalu menyukaimu, kan? Kata tikus kecil dengan sedikit keheranan setelah matanya tiba-tiba tertuju pada Ying Huan yang berada tidak jauh di belakang Lindong. Melihat penampilannya, dia masih ingat sikap yang dia tunjukkan kepada Lindong pada tahap seleksi itu. Lindong memiringkan kepalanya dan menatap wanita muda itu. Saat ini dia masih berada dalam jarak yang cukup dekat dari mereka. Memikirkan hal itu, Lindong menyadari bahwa dia mungkin takut dengan kombinasi yang sangat kontras antara tikus kecil dan api kecil. Setelah melihat ini, dia tidak bisa menahan diri dan tersenyum. Biasanya dalam Dao Sek, gadis ini tidak takut. Namun, Lindong tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi begitu penakut setelah keluar. Lindong memanggil Ying Huan sebelum memperkenalkannya kepada mereka. Ketika tikus kecil mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah putri dari Master Sekte Dao, semburat keheranan terlihat jelas di wajah tampannya. Jelas, dia tidak pernah menyangka dia memiliki latar belakang seperti itu. Berkat dialah, aku bisa meminjam sitar Phoenix surgawi. Kalau tidak, mungkin tidak akan ada pertunjukan, kata Lindong sambil merentangkan tangannya. Hehe, sepertinya nona kecil itu memperlakukanmu dengan cukup baik, kata tikus kecil sambil menyeringai. Di sampingnya, wajah Ying Huan memerah saat dia tersenyum manis ke arah tikus kecil. Penampilannya begitu segar dan murni sehingga membuat Lindong memutar matanya. Untuk siapa dia bertindak? Untunglah kau berhasil mendapatkan Heavenly Phoenix Zither. Itu akan menyelamatkan kita dari sedikit masalah. Monster-monster berbulu kuning terkutuk itu, tunggu sampai Nenek Marten menghancurkan susunan suara surgawimu. Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku akan menghadapi kalian semua. Katakan padaku apa yang terjadi pertama kali, dan benda apa yang ditemukan oleh api kecil, tanya Lindong setelah memutar matanya ke arah tikus kecil. Tenang, benda itu pasti layak untuk perjalananmu ke sini. Apa itu? Kata Lindong sambil mengangkat alisnya. Tikus kecil tersenyum puas sebelum bayangan misterius muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia menekan suaranya sebelum bisikan lembut diam-diam memasuki telinga Lindong. Air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Ketika 5 kata itu dengan lembut melayang ke telinga Lindong, murid-murid Lindong segera berkontraksi sementara Ying Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan kaget.